Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar jemaah sekalian? Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah karuniakan kita kesehatan, Allah karuniakan kita nikmat yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita diberikan pula kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita di kitab Adab Sulukil Murid. Di pertemuan yang lalu saya masih ingat menyampaikan terkait dengan mencegah rasa malas dari beribadah kepada Allah dan dorongan jiwa yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan. Maka kita masih melanjutkan di bab ini. Langsung saja kita baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa iyyaka wal wuqu'u fima waqa'a fihi ba'd asy-syatihin minal istihanati bi sya'nil jannati wan nar. Hati-hatilah engkau dari apa? Fima waqa'a fihi ba'd asy-syatihin, dari tergelincirnya orang-orang sesat. Minastihanati bi sya'nil jannati wan nar, yaitu orang yang meremehkan perkara surga dan neraka. Wa 'azzim ma 'azzamallahu wa rasuluhu, dan besarkan dan agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa'mal lillahi li'annahu rabbuk, beramallah karena Allah dengan kesadaran penuh bahwa Dia itu Rabb kamu atau Rabb kita semua. Wa anta 'abduhu, dan kamu itu hambanya. Kita semua adalah hamba Allah. Was'alhu an yudkhilaka jannatah, dan mintalah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Wa an yu'idaka min narihi, dan agar dilindungi dari nerakanya. Bi fadlihi wa rahmatih, dengan karunia dan rahmatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menata hati kita, menata jiwa kita, supaya senantiasa hati kita siap untuk menerima apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah tergelincirnya, hati-hati tergelincir dengan meremehkan perkara surga dan neraka. Meremehkan surga dan neraka ini adalah perkara yang harus kita waspadai betul-betul. Ini Agustusan, banyak lomba. Kita melihat sesuatu yang remeh, seru-seruan, tapi dilarang syariat. Contohnya apa Pak kira-kira di Agustusan ini? Apa kira-kira? Perlombaan yang kelihatannya sepele tapi itu berbahaya. Apa kira-kira? Ada laki-laki main bola pakai rok. Ada pakai daster. Tinjauan syariat boleh atau tidak kira-kira? Tapi kan seru. Nah, ini kayak gini-gini. Nah, di sini ini kita disebutkan tidak boleh meremehkan. Boleh jadi berkah yang remeh itu di situ mengandung ridha Allah. Boleh jadi berkah yang remeh itu mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh di hadapan kita banyak sekali, ya, meremehkan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi.
Dilarang, la'anallah, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Kelihatannya remeh. Hari ini kalau kita buka di YouTube lomba Agustusan, ada orang-orang gerak jalan yang laki-laki pakai pakaian perempuan. Ada pernah lihat Bapak Ibu sekalian? Belum? Coba saja dilihat begitu. Dan ini menandakan bahwa meremehkan surga dan neraka itu menjadi perkara lumrah. Artinya sesuatu yang dilarang oleh syariat itu ketika dilanggar itu sudah tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, justru menjadi lucu-lucuan. Wah, apa salahnya? Kan lucu, apa salahnya? Kan seru. Mohon maaf, perlombaannya kadang sampai pada tingkat yang sangat tidak mendidik sama sekali. Mohon maaf, hari ini lomba, ada perempuan dikasih balon begitu, kemudian laki-lakinya harus meletuskan balonnya, tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan tidak baik. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan yang demikian sebagai seorang muslim yang baik yang menghendaki ridha Allah Subhanahu wa taala. Minal istihanati bi sya'nil jannati wan nar, kita tidak boleh meremehkan terkait dengan surga maupun neraka. Kenapa tidak boleh diremehkan? Karena perkara surga neraka ini perkara rumah masa depan kita. Ujung daripada perjalanan seseorang, siapapun dia, ujungnya adalah dua tempat ini. Sudah nggak ada perjalanan lagi setelahnya. Kita sudah mengalami perjalanan di masa menjadi ruh, perjalanan di perut ibu kita, perjalanan di alam dunia, sebentar lagi perjalanan di alam barzakh. Setelah alam barzakh kita nanti ke mahsyar, kita nanti akan mengalami banyak sekali perjalanan. Ini baru perjalanan dunia hari ini. Nanti pada ujung-ujungnya adalah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada dua tempat, kalau enggak surga ya neraka. Maka beliau menyampaikan jangan menyepelekan sedikit pun terkait urusan surga maupun neraka ini. Kelihatannya sepele, tapi ini adalah rumah masa depan, maka berhati-hati. Di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan ada sekelompok orang yang meremehkan perkara surga neraka. Di dalam surat Al-Baqarah misalkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka mengatakan paling-paling kita kalau masuk neraka beberapa hari saja. Beberapa hari saja. Alah, orang muslim itu kan mau seberapapun masuk neraka kan akhirnya masuk surga juga. Gitu ya. Kita sering mendengar barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Betul. Tapi usahakan ya jangan mampir dulu. Di dalam Quran disebutkan dan mereka mengatakan kami ini masuk neraka paling cuma beberapa hari. Sehari di sana, sehari di negeri akhirat, hitungan dunia berapa hari, Pak? 1000 tahun. Jadi kalau ada orang masuk neraka 3 hari, berarti berapa tahun? Hitungan kita 3000. Masya Allah. Lah ini penanggalan Masehi saja, penanggalan Masehi itu dimulai kapan, Pak? Sekarang tahun 2022. Ini dimulai semenjak zamannya siapa? Jauh sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini saja masih 2022.
Artinya apa? Orang mengatakan saya masuk neraka paling cuma 3 hari doang. Iya 3 hari. Ini 3 hari juga sudah berapa generasi kalau dunia ini sekarang penanggalan Masehi baru 2022. Padahal mulainya sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penanggalan Hijriah hari ini baru 1444 dari semenjak zaman Nabi. Sudah lewat berapa generasi? Betapa lamanya itu. Maka kita tidak boleh meremehkan perkara akhirat sedikit pun, baik surga maupun neraka, sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Contoh adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya sampaikan lagi di sini karena ini contoh, termasuk contoh-contoh terbaik orang-orang yang sangat peduli kehidupan akhiratnya. Kalau beberapa waktu lalu saya mendengarkan ceramahnya Yai Maimun Zubair Bahmun. Beliau membawakan sebuah riwayat terkait dengan akhir zaman ini. La tunalul ma'isyah illa bil ma'asi. Di zaman akhir ini la tunalul ma'isyah, orang itu tidak mendapatkan penghidupan illa bil ma'asi, kecuali campur-campur maksiat dikit-dikit atau banyak. Jadi orang itu cari duit itu kalau zaman akhir banyak yang kecampur dengan maksiat. Siapa saja cari kerja apa aja. Jadi nyari kerja apa sekarang yang nggak kecampur-campur dengan kemaksiatan begitu? Ya ada, cuma hari ini rata-rata begitu. Ya, rata-rata begitu. Apa saja mengandung kemaksiatan dalam bekerja itu. Orang dagang hari ini juga banyak nggak jujur. Ya. Saya ini termasuk juga dagang meskipun kecil-kecilan. Masya Allah, penipuan di perdagangan luar biasa. Ya. Maka contoh terbaik salah satunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terkait dengan bagaimana kepedulian dia terhadap perkara akhirat. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibawakan makanan oleh budaknya. Makanan. Budaknya datang langsung dimakan aja makanan itu. Bismillah, beliau makan. Lalu beliau itu lupa nanya, ini makanan dari mana? Padahal biasanya nanya. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, ini makanan dari mana? Oh begini tuan, ini saya itu dulu kan ya pura-pura dukun lah, pura-pura tahu urusan orang. Sekarang lagi musim dukun kan. Zaman Abu Bakar As-Siddiq juga ada begitu. Saya itu pura-pura dulu tuh nebak-nebak orang. Sebelum saya itu masuk Islam dulu, orang yang saya tebak itu kan sudah berpisah dengan saya. Ternyata tadi ketemu dengan saya, tebakan saya waktu itu benar. Makanya saya dikasih hadiah makanan ini. Itulah yang Tuhan makan. Langsung sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditumpahkan, ditarik-tarik pakai tangannya supaya muntah. Supaya muntah, padahal makanan itu baru sesuap. Makanannya baru sedikit sudah masuk perut. Gara-gara disampaikan makanan itu hasil dari dukun, maka langsung dikeluarkan, coba keluarkan, tetap sulit. Akhirnya dikatakan, wahai Tuhan, makanan itu nggak bisa keluar kecuali minum banyak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ambil air, minum sebanyak-banyaknya sampai beliau itu kesulitan. Minum sebanyak-banyaknya. Apa kata orang-orang? Tuhan, jangan melakukan itu membahayakan. Itu membahayakan, begitu itu membahayakan. Apa kata beliau? Seandainya makanan ini harus keluar bersama nyawaku sekaligus, aku akan lakukan. Loh, makanan secuil itu. Kalau untuk mengeluarkan makanan ini harus keluar bersama nyawaku, aku akan lakukan. Saking hati-hatinya Abu Bakar As-Siddiq perkara makanan ini. Padahal makanan itu kalau sudah masuk, ya sudah. Lawang di masa-masa darurat saja makanan yang haram bisa jadi halal.
Lah ini apalagi sudah masuk dia tidak tahu dan lain sebagainya. Tapi beliau adalah seorang yang sangat peduli. Jangan sampai makanan itu tetap masuk kemudian menjadi darah daging. Beliau nggak rito. Tidak rito. Nah, ini contoh-contoh, sebagian contoh terbaik orang yang tidak meremehkan sedikit pun urusan akhiratnya. Urusan akhirat. Jadi makanan cuma secuil. Secuil saja. Maka kalau kita melihat kisah ini, hendaknya kita berhati-hati, teladani orang-orang yang model seperti ini. Diteladani betul. Orang-orang yang memperhatikan urusan akhiratnya sampai sedemikian rupa. Tidak boleh meremehkan urusan surga dan neraka. Bahkan kadang dinasihatin, kamu hati-hati, nggak asal ngurusin orang. Saya sudah bisa ngurus diri sendiri. Tidak usah negur-negur orang, urusin saja keluargamu sendiri. Ada orang yang dinasihatin begitu. Dan itu sangat dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang dinasihati perkara akhirat, kemudian dia tidak mau. Ya. Contoh lagi, contoh terbaik. Orang yang tidak meremehkan surga dan neraka. Lihatlah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Ketika dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'mar rajulu Abdullah, lau kana yaqumu minal lail. Sebaik-baik orang itu ya kamu Abdullah, kalau kamu sholat malam, gitu ya. Nasihatnya simpel. Abdullah, sebaik-baik orang itu kamu, kalau kamu sholat malam. Apa kata Abdullah bin Umar? Semenjak saat itu aku tidak pernah meninggalkan sholat malam. Seumur hidupnya dengar nasihat sekali langsung beliau istiqomah sholat malamnya sampai wafat. Istiqomah luar biasa. Adalah orang-orang yang tidak meremehkan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun juga demikian. Jangan pernah meremehkan amalan-amalan kita, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kita. Pokoknya semuanya kita anggap serius. Masalah sholat perkara serius. Masalah dosa ini perkara serius. Karena urusannya dengan Allah. Jadi bukan kita guyonan, bukan kita apa. Urusan kita itu dengan Rabbus samawati wal ard. Dengan Tuhan langit, Tuhannya bumi. Urusan kita dengan zat yang mematikan, menghidupkan kita. Urusan kita kepada Allah yang memberi rezeki kita. Urusan kita kepada Allah yang mempunyai langit dan bumi. Urusan kita kepada Tuhan semesta alam. Jadi nggak boleh diremehkan. Urusan kita bukan dengan orang. Kalau dengan orang mah gampang. Kita salah minta maaf. Bang minta maaf. Bang minta maaf. Tapi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kan adanya istighfar itu karena kan menyediakan orang-orang yang dosa toh. Jadi saya nggak apa-apa dosa nanti istighfar. Itu namanya nyepelekan, ya menyepelekan. Wa'azzim ma'azzamallahu wa rasuluh, dan agungkanlah apa-apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Mencoba hati kita dipersiapkan betul untuk mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Syiar-syiarnya Islam kita agungkan betul. Hari ini saya melihat di Masjid Babul Jannah termasuk jamaahnya mengagungkan syiar-syiar Allah. Buktinya kita mendatangi sholat subuh berjamaah. Tadi saya lewat dari Beki ke sini, itu ada orang yang rumahnya kan jauh, sholatnya kan di Ali Jabah situ. Padahal rumahnya jauh. Ada kindergarten itu masuk ke dalam, lah orang itu jalan kaki menuju Ali Jabah. Ada yang di sini itu sholatnya jalannya agak jauhan dari sana. Ya saya lewat itu seneng melihatnya. Masya Allah, lah ini rumahnya jauh, jalan kaki ke masjid. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Padahal tetangganya nggak ada, dia nggak ada temennya, dia nggak ada siapa. Ini wa'azzim ma'azzamallah, dia mengagungkan syiar Allah. Di sini yang paling jauh rumahnya di mana, Pak? Paling jauh di sini nih, yang hadir. Ada yang rumahnya jauh di sini? Ada.
Ada? Ada lah insya Allah ya, jauh. 100 meter itu udah lumayan. Tapi kita mengagungkan syiar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, adzan. Dia tiba-tiba segera wudu. Apa yang mendorong dia wudu? Apa yang mendorong dia ke masjid? Apa yang mendorong dia sholat jamaah? Setelah sholat jamaah diteruskan taklim. Masya Allah. Ini berat atau ringan sesuai dengan kondisi jiwa kita. Lah kita ngaji begini Pak, mohon maaf, bisa ringan, bisa nggak ada beban. Ya wes memang kewajiban saya ngaji. Itu hidayah mahal. Orang mau duduk di majelis ilmu begini, duduk begini sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Sama kayak saya zaman dulu itu ngaji juga pernah mengalami masalah, Masya Allah ngantuk kadang. Tapi lihatlah bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di majelis itu ada yang tidur, di majelis itu ada orang-orang yang hanya mampir saja. Apa kata Nabi? Mereka atau majelis zikir itu tidak akan sengsara orang yang di dalamnya. Di majelis zikir begini ini macam-macam niat kita Pak. Mohon maaf, ada yang memang murni ikhlas mencari ilmu, ada yang murni dia pengen iktikaf. Saya sebenarnya nggak pengen, saya ini yang penting saya iktikaf sampai syuruk. Ada yang mohon maaf mungkin karena sudah kebiasaan, jadi kalau pulang itu nggak enak sama teman-temannya. Nggak enak saya pulang dilihat sama teman-teman, udah sini aja duduk sabar-sabarin deh. Mungkin. Tapi kita semuanya termasuk orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Dorongan-dorongan kuat untuk datang ke masjid, untuk taklim, ini tidak semua orang bisa. Ini hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak. Kalau dibilang berat, coba berapa banyak orang yang ya Allah merasa berat betul. Jangankan kok taklimnya, taklim ini mah secara hukumnya ya ya wajib juga nuntut ilmu, tapi tidak sefardu sholat. Sholat saja masih ada yang menganggap remeh, kok enteng. Ini beberapa waktu yang lalu santri Baitul Quran sudah santri Bapak Ibu sekalian, nggak betah mondoknya. Pak Ustadz, ini anak saya gimana kok nggak betah mondoknya? Saya pengen punya anak soleh, anak saya nggak kerasan mondok, minta pulang. Oh begitu, anaknya sudah nggak ada. Saya tanya bapak ibunya, bapak ibu, anak ini kalau di rumah bangunnya jam berapa? Ya bangunnya sebangun-bangunnya Ustaz, kalau di rumah mah sebangun-bangunnya. Dan itu orang tua nggak merasa dosa, jawabnya itu Masya Allah. Enak banget gitu ditanya, jam berapa anaknya bangun di rumah? Di rumah mah sebangun-bangunnya Pak Ustadz. Tanpa beban, jawab begitu itu. Artinya sholat subuhnya sering lewat. Bangunnya bisa jadi jam 8, bangunnya bisa jadi jam 7, bisa jadi lebih daripada itu. Saya bilang, oh begitu ya wajar. Wajar, adaptasi di pesantren ini masih berat bagi dia, Bu. Saya bilang, Bapak Ibu, wajar anaknya adaptasinya agak berat. Loh, kenapa begitu? Iya. Kalau di rumah nggak pernah dibangunkan untuk sholat subuh, di pondok ini 3:30 harus bangun. Kebiasaan yang kemarin seenaknya bangun itu di pondok nggak ada itu. Jam 3:30 bangun. Lah itu kalau nggak disiapkan jiwanya berat, mohon maaf berat. Gitu ya. Itu santri. Tapi kalau yang di sini siapa yang bangunin? Bapak-bapak ada yang bangunin nggak subuh itu kayak santri gitu? Ayo bangun, sholat. Ada yang bangunin atau tidak? Tidak ada. Kenapa bapak-bapak kesini? Kesadaran dari jiwa. Ini panggilan Allah. Sudah nggak saatnya juga dibangunin. Siapa yang mau bangunin di rumah? Nggak berani lah. Nggak berani bangunin kita. Paling istri, ya, istri yang solihah. Ya, Pak, udah subuh, yuk bangun ke masjid. Pak, ayo ke masjid.
Kalau istrinya solihahnya lagi, tahajud, gitu. Bangunkan tahajud. Kalau santri dibangunkan wajar. Lah kita ini di sini, alhamdulillahnya hari ini ke masjid itu murni karena dalam jiwa kita. Ini panggilan Allah, ini panggilan Allah. Itulah makna dari wa'adzim ma'azzamallahu wa rasuluh. Agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada perkara kecil di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya besar. Ya, apalagi kalau niat kita itu kita tata betul-betul. Makanya dalam ayat kita hafal semuanya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun, dia pasti melihat hasilnya. Karena bagi Allah itu enggak kecil, itu bisa jadi besar sekali. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Contoh perkara kecil ini di dalam hadis sahih. Di dalam hadis sahih, baginda Nabi menyampaikan, aku melihat ada penduduk surga yang mondar-mandir ke surga dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kesenangan. Penyebabnya adalah dia menghilangkan rintangan dari jalan. Sesimpel itu dia masuk surganya Allah. Rintangan dalam artian di dalam hadisnya disebutkan ghusnu syajaratin. Ada ranting yang ke jalan, dia singkirkan ranting itu. Pak, ini ganggu ini ranting ini. Dihilangkan sama dia rantingnya. Ada batu di jalan, batu itu meskipun segini, kalau motor itu bisa kepleset. Berhenti sebentar dia hilangkan. Ada paku di jalan, lagi jalan ada paku. Itu kita jangan meremehkan, ambil. Ambilnya dengan niat. Saya ingin ibadah kepada Allah, menghilangkan gangguan dari jalan. Loh, karena begitu itu loh orangnya bisa masuk surga, kata Nabi. Loh, apalagi yang sholat subuh berjamaah, apalagi yang sedekah, apalagi yang ini yang itu. Artinya potensi surga kita itu kita belum tahu yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasihat Mbah Mun yang sering disampaikan itu, kalau ada semut nyebur di ember, semut dia minta tolong begini-begini di ember itu, angkat. Ngangkat semut itu mudah banget, angkat. Taruh. Menyelamatkan nyawa semut, nyawa. Lah itu nyawa itu pemberian Allah juga. Kehidupan semut itu juga Allah yang beri. Lah kita menyelamatkan nyawa. Ada semut nyemplung ke ember, minta tolong. Kita taruh kemudian taruh di tembok gitu. Jalan lagi dia. Masya Allah, nemui anaknya, nemuin pasangannya, pulang ke rumahnya. Lah boleh jadi itu sebab surga kita. Wa'adzim ma'azzamallahu wa rasuluh. Agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh terbaiknya ya Nabi SAW. Nabi itu kalau di rumah Bapak Ibu sekalian, itu pekerjaan rumah dikerjakan sendiri. Mulai dari masak, mulai dari jahit bajunya sendiri, dan semua aneka pekerjaan rumah, Nabi membantu istri-istrinya untuk mengerjakan itu. Tapi apa kata Ibunda Aisyah? Tapi kalau sudah mendengar azan, beliau seperti tidak kenal orang. Lagi mengerjakan pekerjaan rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tinggalkan seketika itu oleh Nabi. Segera beliau kemudian menunaikan ibadah kepada Allah berupa sholat. Ya, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa'mal lillah li'annahu rabbuka. Beramallah karena Allah, dengan kesadaran penuh dia itu Rabb kamu, Rabb kita. Jadi ibadah kita itu murnikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah Rabb kita. Contoh terbaik adalah ketika kita berdoa kepada Allah. Yang kita pikirkan dalam doa bukan sekedar doa terkabul atau tidak, tapi kita pikirkan bahwa berdoa itu perintah Allah. Sudah, itu yang paling dahsyat. Ketika berdoa kita mengatakan doa ini perintah Allah, dikabulkan atau tidak, tetap kita yakin.
Tapi yang terpenting bagi itu ibadah kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam, sakitnya sakit apa Bapak Ibu sekalian Nabi Ayub? Nabi Ayub itu punya sakit. Sakit apa kira-kira? Sakit? Bukan cuma sekedar kulit. Sakitnya lepra atau kusta. Itu bukan sekedar penyakit kulit, lebih daripada sekedar penyakit kulit. Kalau kulit mah gudikan, skabies begitu ya. Santri ada yang skabies misalkan. Lepra enggak begitu. Saya sampai penasaran penyakit lepra. Saya buka-buka tafsir Ibnu Katsir. Saya pengen melihat bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam. Saya buka tafsir Ibnu Katsir. Di situ diterangkan bahwa penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam itu membusukkan semua tubuhnya. Disebutkan di sana secara teksnya di tafsir Ibnu Katsir, hatta tasaqatat lahmuhu, dagingnya itu rontok. Karena busuk itu rontok, dagingnya rontok. Maka saya penasaran, di internet saya buka penyakit lepra atau kusta. Gambarnya yang muncul itu orang jari-jarinya pada putus tuh. Jari-jarinya putus. Berapa tahun Nabi Ayub sakit? Nah, ini pertanyaan, berapa tahun Nabi Ayub sakit? Dalam riwayat 18 tahun sakit. Beliau itu doa juga, doa. Tapi doanya Nabi Ayub itu bukan kemudian ya Allah sembuhkan aku, ternyata tidak. Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sakit. Dan engkau ini maha pengasih, maha penyayang. Jadi tidak ada, ya Allah aku sakit sembuhkan aku. Nabi Ayub enggak bilang gitu. Ya Allah aku ini sakit dan engkau maha pengasih, maha penyayang. Malu dia minta kepada Allah. Dia sabar dengan sakitnya. Doa, tetap doa. Kenapa? Wa'mal lillah li'annahu rabbuk. Bahkan dia itu, Nabi Ayub ketika sakit itu, beliau bersyukur kepada Allah. Karena Nabi Ayub alaihissalam itu termasuk Nabi yang konglomerat. Kaya luar biasa Nabi Ayub. Nabi Ayub itu anaknya banyak, kebunnya luas, hewan ternaknya banyak, termasuk orang kaya. Habis semua hartanya, ternaknya habis, kebunnya habis, anaknya meninggal semua. Tidak tersisa satupun anaknya. Hanya ada tinggal satu istrinya. Apa kata Nabi Ayub ketika sakit? Ya Allah, kemarin-kemarin Engkau titipkan harta kepadaku sehingga aku masih memikirkan harta itu selain memikirkan Engkau. Hari ini Engkau ambil semua hartaku sehingga tidak ada penghalang antara diriku denganmu ya Allah. Aku sudah gak mikir apa-apa lagi. Anak meninggal semua, harta tidak punya, apa-apa tidak punya, sehingga tidak ada yang menghalangi antara diriku denganmu ya Rabb. Gak ada penghalangnya. Kalau kemarin sehari-hari saya masih mikirkan bagaimana usaha saya, kemarin masih mikirkan anak-anak saya, hari ini gak ada yang saya pikir lagi kecuali zikir. Maka beliau masih bersyukur. Sampai beliau mengatakan, seandainya iblis tahu apa yang saya rasakan, bahwa saya dikala sakit ini bisa fokus kepada Allah, niscaya iblis pun akan iri padaku. Lihat coba, itu Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa? Wa'mal lillah li'annahu rabbuk. Beramalnya Nabi Ayub karena sadar betul bahwa Allah itu Tuhannya. Wa anta abduhu, dan kamu adalah hambanya. Kesadaran penuh kita ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita beramal kepada Allah. Yang paling penting daripada semua itu adalah menyadari posisinya masing-masing. Posisi bahwa kita ini selaku hamba dan Allah selaku Rabb kita. Itu yang paling penting daripada semuanya. Bukan sekedar kita ini ke masjid, tidak. Bukan kita sekedar taklim, tidak. Tapi lebih daripada itu, kenapa saya ke masjid? Karena saya hamba Allah. Ke masjid ini perintah Rabb, perintah daripada Tuhanku. Ya sudah, saya menghadap Allah karena ini memang perintahnya.
Jangan sampai kita dicap sebagai orang yang tidak taat kepada Rabb-Nya. Baik. Ini menjelang syuruk, ada yang mau ditanyakan? Monggo dipersilahkan. Enggak, kita lanjut. Sampai jam 6 insya Allah ya. Baik. Kita lanjut ke berikutnya. Wa in qala laka syaitanu la'natullah. Apabila syaitan berkata kepadamu. Ya, jadi bisikan. Hati-hati dengan bisikan-bisikan. Kalau muncul bisikan semacam ini, segera nanti kita berlindung kepada Allah. Wa in qala laka syaitan, apabila syaitan berkata kepadamu, innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepadamu. Wa an amalika, dan segala amal perbuatanmu. Allah itu enggak butuh. Allah itu enggak butuh amalmu. Allah itu enggak butuh perbuatanmu. Kamu sholat atau tidak sholat itu enggak membahayakan Allah sedikit pun. Wala tanfa'uhu ta'atuka, dan tidak bermanfaat untuk Allah ketaatanmu. Wala tadurruhu ma'siyatuk, dan Allah juga tidak celaka karena maksiatmu. Faqul lahu shadaqta, katakan pada setan, kamu betul. Kamu betul, Allah tidak butuh ibadahku. Allah juga tidak terzolimi dengan maksiatku. Kamu betul wahai setan, betul. Gak salah kamu. Walakin ana faqirun ila fadlillah wa ilal amalis salih. Katakan benar apa yang kamu katakan wahai setan, tapi justru akulah yang butuh kepada anugerah Allah, dan akulah yang butuh kepada amal soleh. Kenapa begitu? Wa ta'atu tanfa'uni wal ma'siyatu tadurruni. Karena ketaatan itu akan bermanfaat kepadaku, bukan bermanfaat untuk Allah, tidak. Akan tetapi taat itu bermanfaat kepadaku. Wal ma'siyatu tadurruni, maksiat itu membahayakanku. Bidzalika akhbarani Rabbi fi kitabil aziz wa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu itu sudah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Jadi bukan untuk kemaslahatannya Allah, tidak. Tapi kita sholat untuk maslahat diri kita. Kita meninggalkan maksiat untuk maslahat diri kita, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita tidak meremehkan syiar-syiar, tidak meremehkan ketaatan, tidak meremehkan maksiat kepada Allah. Dan kalau muncul bisikan-bisikan yang tidak baik, segera dihempaskan saja bisikannya dan kembali lagi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin barangkali yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Jam 6. Baik. Ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Jam 6 lewat berapa sekarang? 6 pas. Ya, kalau ininya pas, cuman biasanya kalau misalkan dulu tambahin sedikit. Ada yang punya pertanyaan, monggo silahkan kita diskusi. Monggo. Masya Allah. Hari ini bagaimana kita numbuhkan kecintaan sholat kepada anak kita? Ada atau tidak di sini yang merasakan hal yang sulit untuk mengingatkan anak-anaknya sholat? Ya itu. Ini hari ini perkara yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Orang tua itu betul-betul banyak yang nggak peduli. Saya bukan katanya siapa-siapa. Memang saya nanya. Kadang orang tua saya tanya, Bapak Ibu anaknya sholatnya gimana? Itu kalau saya punya hak untuk nanya. Selama dia mengatakan manggil saya kan, Pak Ustadz gimana kabar? Oh, dia manggil saya Ustadz. Baik, kalau begitu saya punya hak untuk kemudian didik. Begitu.
Oh, manggil saya Ustadz, salahnya sendiri manggil Ustadz. Makanya saya nggak sungkan untuk nanya, Pak mohon maaf gimana anaknya sholat di rumah. Saya nggak ragu, kenapa? Dan dia manggil saya Ustadz. Selaku Ustadz saya berhak untuk menasihati. Dan rata-rata jawabannya kesulitan untuk mengingatkan sholat anak-anaknya. Itu yang saya dapati betul-betul, bukan kata orang. Tapi saya ngalami sendiri bagaimana hari ini orang tua, bahkan anaknya sudah usia kuliah pun belum sadar pentingnya sholat. Loh, kuliah loh ya. Usia SMA belum punya kesadaran pentingnya sholat. Bahkan mohon maaf sudah nikah. Orang tuanya ngeluh, Pak Ustadz, gimana anak saya? Kenapa Pak? Lah iya, sekarang itu anak saya itu nggak tahu ikut aliran apa, sholatnya sulit. Malah sekarang itu katanya mudah, sholatnya itu sehari cuma 3 kali saja katanya. Dan kata gurunya, yang penting orang itu ingat kepada Allah itu sudah sholat namanya. Jadi anak saya itu sekarang kadang nggak mau sholat, karena bagi dia itu yang penting sudah ingat kepada Allah itu sudah sholat. Makanya udah nggak perlu sholat lagi ke masjid. Nah, ini musibah besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau anak-anak kita kemudian sudah tidak sholat. Dan ini keluhan banyak orang tua hari ini. Anak-anak SMA, anak-anak kuliah hari ini banyak yang nggak sholat. Mohon maaf. Kemarin ada karnaval, taruhlah karnaval di daerah Tugu sini ada karnaval. Berangkatnya itu jam 3, santri diajak. Pak Ustadz mohon bisa ngirim santri ya untuk karnaval. Oh iya siap. Jam berapa? 2:30 ngumpul, jam 3 berangkat. Saya bilang sekarang asarnya itu jam 3:17. Lah kalau nanti berangkatnya jam 3 berarti belum asar. Itu nanti selesainya maghrib, sholatnya di mana? Gitu. Akhirnya apa jawabannya coba? Jawabannya, ya Pak Ustadz kalau begitu nanti nomor urutnya untuk yang pesantren diakhirkan saja, sehingga nanti kalau semuanya sudah berangkat dia bisa nyusul. Lah berarti yang lain itu gak sholat gitu? Ya Allah, ini padahal pawai. Artinya kesadaran begitu tidak dipunya oleh banyak orang, bahkan panitia saja nggak menyadari bahwa nanti nabrak sholat begitu. Yang penting jalan acara. Negeri kita ini. Makanya jawaban saya, Bapak panitia mohon maaf yang kita utus santri. Nanti santri tetap akan sholat tepat waktu. Di mana sholatnya? Iya Pak Ustadz, nanti santri gak apa-apa waktunya sholat, nanti sholat dulu aja di musola. Nanti nomor urutnya kita akhirkan saja. Jadi kalau yang lain pada berangkat, santri nanti bisa nyusul. Lalu bagaimana yang berangkat pertama? Bagaimana? Kemana mereka sholatnya? Apalagi mohon maaf saya sudah melihat persiapannya sebelum asar, saya lihat persiapannya itu udah ada yang pakai pakaian macam-macam, sudah ada pakai pakaian kostum. Itu kan kalau untuk ditinggal sholat kan dilepasin lagi itu kostum. Artinya saudaraku yang dimuliakan Allah, kesadaran untuk perkara yang paling wajib di dunia ini saja sudah banyak diabaikan oleh umat Islam itu sendiri, sholat. Ini contoh kecil kemarin sore. Lah bagaimana kita dengan anak-anak kita? Orang tua nggak boleh pesimis. Tetap masalah sholat ini harus optimis. Kalau anaknya sudah betul-betul nggak mau sholat, bahkan sudah kuliah nggak mau sholat, perlu didudukkan serius. Ini urusan serius nih. Meskipun agak santai nggak masalah, anak diajak makan misalnya, anaknya sudah berkeluarga kok nggak sholat, didudukkan. Nah, ke rumah makan-makan, yuk dudukkan. Nah, ini anaknya bapak banyak, alhamdulillah anak 5 ini. Masya Allah semuanya sudah sukses, usahanya sudah sukses. Bapak ini sekarang mau ngomong serius. Gitu, betul ngomong serius. Apaan Pak? Jadi Bapak ini pengen banget keluarga kita bahagia dunia akhirat. Bapak pengen kita ini hidupnya bukan hanya di dunia bahagia, di akhirat kita bersama-sama.
Ini pesan bapak, ini pesan bapak. Tolong semuanya sholat. Gitu. Serius gitu loh. Kalau untuk kuliah saja kita sering serius marah-marah. Kuliah biaya mahal kok kamu nggak sungguh-sungguh. Itu aja kadang kita bisa marah loh. Anak disuruh kuliah nggak sungguh-sungguh, orang tua bisa marah loh. Lah ini anak nggak sholat kok nggak marah sama sekali loh. Gimana ini? Kenapa? Padahal ini urusannya adalah urusan akhirat kita, urusan akhirat anak-anak kita, urusan akhirat keluarga kita. Kalau anak sekolah saja jam 7 kok belum siap-siap padahal masuk setengah 8, kita bisa marah. Kamu ini waktunya sekolah masih males-malesan. Nanti kalau terlambat gimana? Nanti kalau ini gimana? Kita mampu marah. Bagaimana untuk sholat yang itu perkara paling wajib di dunia ini? Kok kita nggak mampu untuk marah, bahkan cenderung diam. Anaknya tidur, nggak dibangunkan. Anaknya telat subuh, kita nggak ada perasaan menyesal. Anaknya nggak sholat, kita nggak ada perasaan risau. Bagaimana begitu itu? Maka perlu didudukkan serius. Kalau yang kecil-kecil langsung diajak ke masjid, begitu, masya Allah. Ayo nak ke masjid dulu yuk. Mainnya ditinggal, nanti main lagi boleh. Ayo ke masjid. Kalau yang udah dewasa begitu diajak diskusi orang dewasa. Nah, kamu udah dewasa, sudah wajib sholat. Bapak ingin kita bahagia dunia akhirat. Dan selalu didoakan. Ini seringkali saya sampaikan di mana-mana perkara sholat, karena di mana-mana pun saya nanya masalah sholat. Dan rata-rata jawabannya sama. Ya, sulit pak, sulit pak. Ya lah, anak saya sulit. Sampai bosan saya ngingetkan, sulit pak. Di mana-mana jawabannya rata. Di kota, di kampung, di sini, di kantor, di masjid, di perkantoran, sama jawabannya. Sulit pak mengingatkan anak untuk sholat. Lah sulit itu bisa jadi kesalahan memang dari awal, dari kecil nggak dilatih. Dari kecil dia kebiasaan nyaman, giliran sudah dia dewasa, kita pun juga baru sadar, oh sholat itu penting ya. Mengingatkan udah sulit. Itulah barangkali ya yang perlu kita perhatikan betul-betul. Salah satunya adalah sholat anak-anak kita, sholat keluarga kita. Kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, makanya anak-anaknya Nabi mana yang nggak soleh, dia soleh. Oh Nabi sendiri kalau tahajud, masya Allah, ya, setiap hari begitu, ngasih contoh teladan. Begitulah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita semuanya termasuk yang mendirikan sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam pun risau kalau anaknya nggak sholat, makanya doanya sampai diabadikan dalam Quran. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim saja doanya sampai diabadikan, doa supaya anaknya sholat. Doa supaya anaknya spesifik. Ya Allah jadikan diriku dan keluargaku orang yang mendirikan sholat. Makanya diabadikan dalam Quran. Maka selayaknya kita yang mengikuti jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh, kita mengikuti apa yang dijalankan oleh mereka, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang Allah berikan karunia nikmat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah ahsanal jaza kepada Ustaz Tasarruf yang telah menyampaikan ilmunya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, karena tadi sudah ditutup dengan doa kafaratul majlis, saya ucapkan terima kasih dan juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.